Warga Cina di Turki tidak aman. Muslim Uighur Turki ramai-ramai pidanakan Xi Jinping dan tendang komunis dari negeri Erdogan. Sekelompok orang Uighur di Turki telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Presiden Cina Xi Jinping dan para pejabat tinggi negeri tirai bambu lainnya. Tuntutan didasarkan pada pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim di Xinjiang. Mereka yang mempidanakan Xi terdiri dari 19 orang Uighur di Turki. Mereka mengajukan pengaduan ke otoritas hukum Turki pada Selasa 4 Januari 2022. Bukan hanya Xi Jinping, mereka juga mengadukan 112 orang. Pengaduan tersebut menyatakan bahwa Cina menahan 116 orang Uighur di kamp konsentrasi di Xinjiang dan terlibat dalam genosida. Salah seorang penggugat, Medin Nazimi, mengatakan saudara perempuannya yang merupakan warga negara Turki berada di kamp konsentrasi. Nazimi menyebut saudara perempuannya tidak bersalah dan dia ingin pemerintah Turki menyelamatkan saudaranya seperti dimuat NHK World. Uighur secara etnis dekat dengan orang Turki, sekitar 50.000 dari mereka tinggal di Turki. Setelah pengaduan diajukan, sekitar 150 warga Uighur berunjuk rasa menentang pemerintah Cina di depan gedung pengadilan di Istanbul. Xi Jinping memperingatkan warganya untuk hati-hati karena situasi di Turki sedang tidak kondusif pada warga-warga Cina. Disebabkan perlakuan komunis yang diberitakan tidak baik terhadap Uighur. Masya Allah, Joe Biden teken undang-undang anti kerja paksa pada Muslim Uighur, Xi Jinping kalang kabut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani undang-undang pencegahan kerja paksa Muslim Uighur. Undang-undang itu akan memblokir impor barang dari wilayah Xinjiang, Cina, kecuali bisa dibuktikan barang-barang tersebut diproduksi tanpa kerja paksa. Ini adalah kebijakan terbaru dari serangkaian hukuman intensif yang dijatuhkan Amerika Serikat kepada kekuatan Asia itu karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Hari ini saya menandatangani Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur, kata Biden di Twitter bersama dengan foto dirinya saat menandatangani teks legislatif di mejanya di Oval Office. Amerika Serikat akan terus menggunakan setiap alat yang kami miliki untuk memastikan rantai pasokan bebas dari penggunaan kerja paksa, termasuk dari Xinjiang dan bagian lain Cina, sambungnya seperti dikutip dari AP. Undang-undang baru ini adalah yang terbaru dari serangkaian upaya Amerika Serikat untuk bersikap keras terhadap Cina atas dugaan penyalahgunaan sistemik dan meluas terhadap etnis dan agama minoritas di wilayah baratnya, terutama Uighur yang mayoritas adalah Muslim Xinjiang. Undang-undang ini mengharuskan lembaga pemerintah Amerika Serikat untuk memperluas pemantauan mereka terhadap penggunaan kerja paksa oleh etnis minoritas Cina. Yang terpenting, undang-undang ini menciptakan anggapan bahwa barang-barang yang berasal dari Xinjiang dibuat dengan kerja paksa. Setiap entitas bisnis harus membuktikan bahwa kerja paksa termasuk oleh pekerja yang dipindahkan dari Xinjiang tidak digunakan dalam pembuatan produknya sebelum diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatakan Cina melakukan genosida terhadap Uighur, itu termasuk laporan yang tersebar luas oleh kelompok-kelompok hak asasi dan jurnalis tentang sterilisasi paksa serta kamp-kamp penahanan besar di mana banyak etnis Uighur diduga dipaksa bekerja di pabrik-pabrik. Xi Jinping membantah melakukan pelanggaran dan mengatakan langkah-langkah yang diambilnya diperlukan untuk memerangi terorisme dan juga gerakan separatis.
Amerika Serikat mengutip produk kapas mata, sarung tangan, produk tomat, silikon, dan juga viskose, alat penangkap ikan, serta komponen energi surya sebagai beberapa barang yang diduga telah diproduksi yang menggunakan kerja paksa di Xinjiang. Wilayah pertambangan kaya sumber daya yang penting untuk produksi pertanian wilayah itu juga merupakan rumah bagi sektor industri yang berkembang pesat, ungkapnya. Amerika Serikat mengatakan para tahanan juga dipindahkan ke luar Xinjiang dan dipekerjakan di pabrik-pabrik termasuk di sektor pakaian dan juga tekstil, elektronik, energi surya, dan juga otomotif. Beberapa perusahaan besar melobi menentang tindakan tersebut. Apple seperti Nike dan perusahaan lain yang diproduksinya dilakukan di China mengatakan tidak menemukan tanda-tanda kerja paksa dari Xinjiang dalam manufaktur atau rantai pasokannya. Gedung Putih juga baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade musim dingin mendatang di Beijing. Mengutip pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan juga kekejaman di Xinjiang, atlet Amerika Serikat akan diizinkan bertanding di bawah boikot diplomatik. Tetapi Presiden dan juga pejabat Amerika Serikat lainnya tidak akan menghadiri pertandingan yang dibuka pada Februari mendatang. Cina panik, Kanada dengan tegas nyatakan boikot Olimpiade Beijing akibat ulah Cina pada Uighur. Kanada mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing 2022 pada Rabu kemarin. Seperti dilaporkan AFP, Kanada bergabung dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain dalam boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing pada Februari. Seperti banyak mitra kami di seluruh dunia, kami sangat prihatin dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berulang kali dilakukan oleh pemerintah Tiongkok Xi Jinping, kata Perdana Menteri Justin Trudeau dalam konferensi pers. Itulah sebabnya kami mengumumkan hari ini bahwa kami tidak akan mengirim perwakilan diplomatik ke Olimpiade dan Paralimpiade Beijing musim dingin ini, ungkapnya. Namun Trudeau mengatakan atlet Kanada akan bertanding di Olimpiade. Langkah itu menyusul pengumuman Amerika Serikat pada Senin atas boikot diplomatiknya atas apa yang disebut Washington sebagai genosida Tiongkok terhadap minoritas Uighur di wilayah Xinjiang dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Sebelumnya, Australia dan Inggris juga menyatakan pada Rabu bahwa pejabat mereka akan menjauh. Sekutu memiliki perselisihan yang berkembang dengan Tiongkok atas banyak masalah yang telah menjerumuskan hubungan ke dalam krisis paling serius sejak penumpasan lapangan Tiananmen pada tahun 1989.